Dan Mak Jreng, ini dilantik baru aja meletek ya, baru aja meletek udah ngasih kata-kata mutiara. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya. Belum 24 jam, tapi pernyataan Bapak gitu. Nggak usah saya sebut ya Pak ya. Mulut lu sampah nggak apa-apa deh, tapi tepati janji gitu. Bapak Menteri Keuangan yang baru aja dilantik, kalau kata netizen baru nongol udah ngajak perang ke rakyat nih. Dimana statementnya soal 17+8, kok malah ngomong ini kan sebagian kecil rakyat. Lah emang Bapak selama ini nggak lihat demonya bagaimana? Betapa rakyat itu ngamuk semua, turun ke jalan, sampai chaos di sana. Kok malah Bapak ngomongnya seperti itu? Jadi ya untuk para pejabat untuk berhati-hatilah berbicara. Jangan sampai statementnya itu akhirnya buat rame lagi rakyat yang memang sekarang lagi sensitif gitu loh. Lebih baik ngomong nggak tahu gitu loh. Kalau memang benar-benar nggak tahu, nah nanti dipelajari baru dijelaskan tuh. Dan harus ingat, mulutmu harimaumu. Jangan sampai kayak Ahmad Saroni kan, gegara sombong dan ngatain rakyat tolol, akhirnya berbalik ke dia sendiri yang sekarang terjungkal-jungkal kan. Jadi tolong Bapak baru dilantik, ayolah buktikan ucapan Bapak yang akan menaikkan ekonomi Indonesia ini ke 8%. Nah, lalu bagaimana komentar netizen? Langsung saja kita lihat ke videonya. Selamat untuk Menteri Keuangan yang baru menggantikan Ibu Sri Mulyani. Tetapi titip, tolong hati-hati dalam berkata-kata karena mulutmu harimaumu. Baru 1 hari, ya belum 24 jam dilantik, ini sudah membuat kegaduhan baru. Dan ini hanya karena tidak bisa menjaga kata-kata. Jadi buktikan saja dengan kerja-kerja, ya, tidak lagi menaikkan pajak, dan baru saya acungi jempol kalau membuat Indonesia tidak lagi berhutang. Dan Mak Jreng, Mak Der. Nah ini ya menteri terbaru kita baru dilantik 2 menit 2 detik udah ngasih kata-kata mutiara. Ya, 17+8 itu adalah tuntutan orang yang atau rakyat kecil yang merasa kurang. Kurang apa dulu nih Pak? Kurang sekolah, kurang makan, kurang IQ ya lah ya. Terus kita tuh masih tilol gitu. Ini dilantik baru aja meletek ya, baru aja meletek udah ngasih kata-kata mutiara. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Anda nggak pernah tahu saya di mana ya? Sebelum di sini saya di KSP juga bahkan berapa tahun. Dan waktu krisis COVID 2020-21, saya di samping Presiden Jokowi membantu memformulasikan kebijakan fiskal yang baik pada waktu itu. Bukan dari anggaran aja, tapi cara mengelola uang pada waktu. Jadi kalau Anda bilang saya nggak pengalaman, salah besar. 2008 saya bantu Pak SBY, saya think tanknya SBY. 2015 saya ke KSP, bantu Pak Jokowi, waktu yang melambat, kita balikan dengan cepat. Habis itu saya keluar, 2020-2021 mau runtuh lagi, masuk lagi ke sana. Saya selalu memberi masukan fiskal ke pemerintah. Di belakang nggak dibayar. Mungkin sekarang dibayar, saatnya dibayar sekarang. Gaji gede nggak sini? Kira-kira gitu. Jadi saya udah kenal lama dengan fiskal, dengan ini ahli fiskal kita Pak Suhasil. Jadi saya nggak akan terlalu gampang, saya nggak perlu waktu untuk belajar lagi. Saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi. Jadi indikator perlambatannya apa Pak? Dijawab indikator perlambatannya. Target berapa hari Pak? Ya, target 100. Belum ada target tapi 3 bulan 100 hari itu ya? Ya. Wah, dia ngasih angka tinggi banget, ngeri juga saya bilang. Saya bilang bertapa kita kita capai yang 8% itu. Dia bilang jangan lama-lama secepatnya. Ya kita cobalah. Ini kapan disampaikan Presiden tadi? Barusan setelah pelantikan ada meeting di sana dengan para pejabat baru. Kapan sih Pak? Ya? Dari Bapak sendiri 8% yang rasional untuk dicapai. Berapa lama lagi? Kalau sebagai ekonom ya, tahun ini 8% mungkin agak sulit. 2 tahun 3 tahun ke depan ada peluangnya dicapai. Gini, yang penting gini, kita balikin arah ekonomi yang melambat menjadi lebih cepat dulu. Let's say ke arah 6% lebih dalam waktu tidak terlalu lama. Habis itu kita bangun yang lain biar pertumbuhannya bisa lebih cepat lagi. Berat gak sih Pak dituntut sama Presiden Pak untuk secepat mungkin? Ya? Berat gak sih Pak? Ya saya deg-degan, berat banget. Tapi dia pikir, pokoknya Presiden
cukup agresif gitu. Tapi strategi-strateginya sudah disiapkan Pak untuk mencapai itu Pak. Saya sudah 25 tahun jadi ekonom, 10 tahun lebih jadi think tanknya SBY, 5 tahun jadi Komite Ekonomi Nasional, berapa tahun di KSP, terus membantu Pak Jokowi juga dalam mengatasi krisis 2020 COVID. Jadi saya di samping Pak Jokowi persis waktu itu. Jadi kalau Anda tanya pengalaman saya, apakah saya cukup tahu? Amat tahu. Jadi Anda nggak usah khawatir. Jadi optimis Pak untuk kenaikan tersebut Pak. Optimis. Jadi masa depan kita akan cerah. Domestic demand kita kuat. Asal kita kendalikan dengan baik, kita bisa tumbuh dengan baik. Wow, gua kirain itu clickbait berita temen-temen. Kayak mana mungkin menteri ngomong kayak gitu di day one lagi. Ternyata bener anjir. Oke gini, gua tahu lo marah, tapi he may be right, oke? Sebagian kecil katanya. Kita kan memang nggak pernah survei ya, maksudnya dari 270 sekian juta, kita nggak tahu. Siapa tahu emang sebagian kecil doang, di bawah 50%. We don't know. Dan walaupun gue tahu persis teman-teman gue yang kaya banget gitu ya, yang financial freedom mah udah lewat, ya mereka tetap demo, tetap menyuarakan segala macem. Tapi kan datanya juga belum ada gitu. Bisa jadi secara representatif keseluruhan, lu kalau udah kaya emang nggak peduli lagi. Bisa jadi karena lu sibuk makan enak gitu. Bisa jadi. He may be right dengan pernyataan-pernyataan itu. Tapi pernyataan yang benar tapi disampaikan di momen dan waktu yang salah kan juga nggak baik. Itulah kenapa ada ilmu PR gitu, public relation, komunikasi publik, yang mana emang menteri-menteri kita kayaknya kurang training. Ini menteri baru sudah jelas dia belum di training, makanya PR-nya busuk sekali sepertinya. Tapi maksud gue oke lah, kita jangan fokuskan kemarahan di pernyataan itu. Kayak ya udah, ini peringatan buat menteri baru. Kemarin anggota DPR sekian dinonaktifkan karena omongan. Hati-hati. Itu nggak usah kita perpanjang lagi, poin video ini bukan itu. Tapi gue mau bilang adalah dia nyebut kalau ekonomi naik 6-7%, dia sebut angka itu. Teman-teman, kita udah belajar banyak. Jangan sekali-kali menormalisasi pejabat ngomong sesuatu, janji sesuatu, tanpa mikirin gimana konsekuensi dan tanggung jawab atas ucapannya itu. Kalau dia berani ngomong 6-7% itu, ya udah kita set itu jadi KPI-nya dia. Kita tagih itu sampai mati. Sampai mundur deh. Gitu aja udah. Ya mudah-mudahan kedepannya mulutnya nggak sampah lagi ya. Tapi intinya itu adalah di 6-7% itu. Mulut lu sampah nggak apa-apa deh. Tapi tepati janji gitu. Gitu. Itu inti video ini. Karena gue capek banget gitu. Gibran bisa bilang 19 juta. And he's getting away with it gitu. Gue bilang dia goblok. Gue dirujak di thread. Kalau ada orang janji 19 juta tanpa tahu gimana cara realisasinya. Kata apa lagi yang lain selain goblok coba? Aman ya buat Bapak Menteri Keuangan yang baru. Belum 24 jam tapi pernyataan Bapak gitu. Nggak usah saya sebut ya Pak ya. Minimal kalau ini assalamualaikum gitu loh Pak, atau shalom gitu loh. Ini ujuk-ujuk udah di dapur makan gitu. Kan nyebelin ya gitu ya. Maksudnya ya pakai gitu baik-baik dulu di awal gitu, komunikasinya yang bener gitu. Ya minimal komunikasi gitu lagi-lagi Pak. Masalah kinerja mah kita lihat sambil berjalan. Tapi ya mungkin juga Bapak tipe orang yang ngomong sana sini tapi kinerja juga bagus ya, kita nggak tahu Pak, kita lihat aja Pak ya. Ya sebagai permulaan, selamat menikmati komen-komen di Instagram Bapak, dipenuhin dengan welcome dari netizen Indonesia. Kembali lagi bersama saya di channel video ini teman-teman. Kita sudah melihat cuplikan video yang begitu sangat menarik ini teman-teman. Nah, disampaikan di sini hati-hati untuk menteri, kita pantau terus. Kalian itu penjabat negara bekerja digaji dari pajak rakyat. Supaya gaji kamu itu halal dimakan, bekerjalah mikirin rakyat. Jangan jadi orang sombong. Ini menteri keuangan baru kayaknya nggak bakalan lama menjabat jadi menterinya. Jangan pilih menteri yang baru jadi orang tengok kinerjanya. Mohon maaf Pak Presiden Prabowo, pilihlah menteri keuangan yang menyayangi rakyat, mensejahterakan rakyat dan tidak membebani rakyat dengan pajak. Nah, lanjut, ayo kita cek hartanya sebelum menteri. Jangan sombong dulu Pak Menteri Keuangan yang baru, buktikan kerjamu baru rakyat percaya.
Nggak mikir padahal dia jadi menteri itu karena rakyat bergolak menuntut keadilan dan perbaikan negara. Kelihatannya tidak bakal lama ini, agak ngaku dan sombong ini menteri. Mudah-mudahan saja Pak bisa mengatasi masalah-masalah yang ada, kerja dan lain-lain. Nggak usah aku berkomentar terlalu percaya diri. Nah, menurut saya nggak cocok pengganti SRI Mulyani ini. Aura lama-lama korupsi juga nih. Kalau udah yang merasa tidak mampu memegang jabatan menteri, tolong jangan memaksakan diri. Tong kosong memang nyaring bunyinya, tapi bunyinya cuma sebentar. Itu pilihan atau titipan untuk Bapak Presiden. Mohon dengan suara rakyat kayak gimana. Ingat itu, Mas Zigit dulu gak pernah salah pilih orang. Untuk kesekian kalinya Prabowo salah pilih. Jaga lisanmu wahai menteri, jangan sampai lisanmu menimpamu. Karena dari lisanmu sendiri. Jangan remehkan rakyat. Tidak usah terlalu sombong. Buktikan saja kerjamu Pak Menteri Keuangan. Kami tunggu kinerjamu. Menteri di kabinet merah putih lebih banyak omong-omong. Rakyat akan pantau terus kinerjanya ini. Purbaya yang bar. Pak Presiden jangan sampai salah pilih lagi menteri. Tunjukkan kinerjamu. Pak Menteri jangan ngomong yang nyakitin rakyat lagi. Rakyat sudah banyak sakit hati. Jangan bicara sombong dulu, hati-hati dalam berbicara. Pekerjaan kadang-kadang tidak semudah yang kita bayangkan. Hai Menteri Keuangan yang baru, hati-hati jangan sombong dulu. Tunjukkan kinerjamu, pekerjaanmu, baru kau berkoar-koar. Pepatah Jawa sagbeja bejane wong lali segboja wong sing eleng lan waspada. Menteri baru dilantik udah sombong. Tolong Pak Presiden cari menteri yang tahu sopan santun. Ini kok malah mencing lagi kemarahan wong cilik, pecat lagi aja. Jangan-jangan menteri ini malah lebih sombong dari ibu menteri yang dulu-dulu kemarin. Pak, istighfar sebelum rakyatmu marah. Jaga ucapanmu, jangan menyinggung rakyat kita. Tolong sekarang Bapak di menteriku perbaiki dari segi keuangan supaya rakyat makmur. Ini orang terlalu pandang enteng terhadap rakyat. Ayo teman-teman kawal terus, lihat hasil kerjanya SPT apa, jangan asal ucuap-cuap saja. Hati-hati kalau ngomong, suara satu orang rakyat pun harus didengar. Mau digeruduk rakyat lagi. Tanda-tanda menteri ini tidak peka pada situasi politik. Bahaya jika menteri tidak sensitif penderitaan rakyat, alamat gaduh lagi. 11-12 dengan bosnya hanya omong-omong ngedubrus. Kalau begini sikap Menteri Keuangan, mulutnya bacotnya sombong tamat juga nanti kalau menteri ini tidak bisa jaga mulutnya. Dia bilang sebagian kecil rakyat. Wah, kayaknya penjabat kita perlu dikasih peringatan lagi yang lebih dahsyat nih. Kayaknya Prabowo kurang tepat memberikan jabatan menteri ini keuangan pada orang ini. Hati-hati menteri. Pak Presiden tolonglah pilih menteri yang senang membantu orang. Masa nggak kelihatan Pak udah kesekian kali ganti menteri. Prabowo telah mengganti pementik korek api Zippo dengan tokal untuk menyulut amarah rakyat. Ayo kita demo lagi yuk, buat menteri baru biar paham rakyat sekarang, bukan rakyat dulu yang diam sekarang. Wih, jangan tanya. Menteri omong-omong biasanya memblek kerjanya, terlalu sombong bikin rakyat muak. Pecat, nggak bakal beres ini. Haruskah seluruh rakyat untuk ikut demo? Begitu maksudnya revolusi. Tidak usah manas-manasin rakyat. Kita terima tantangan dengan meminta menteri bisa menaikkan ekonomi negara kita. Prabowo salah memilih menteri keuangan. Menteri baru nggak pernah melihat penderitaan rakyat, sibuk ngurus hartanya sendiri. Dibuatkan tuli dengan jeritaan rakyat. Gaji buruh ASN pensiunan tolong difikirkan. Ini menteri lagi rame, mau diramekan lagi. Menteri Keuangan yang baru ternyata termul juga untuk menjatuhkan Prabowo agar Fufufafa naik jadi presiden ke depan ini. Omongannya dari awal sudah anggak-anggak ini. Mari kita buktikan apakah kerjanya baik atau sebaliknya tidak baik. Ini orang lama maka dipilihnya agar seide dengan Prabowo, tapi pasti cocok dengan rakyat. Pak Presiden harusnya benar cari pemimpin yang pro rakyat, yang tak sombong,
lengserkan aja, cuman bikin ngaduh negara aja. Cukup 100 hari aja sebelum hutang negara makin bengkak dan rakyat makin tercekik Indonesia. Terlalu sombong, merasa paling pintar. Woi menteri, apaan sih? Begitu amat belum juga kerja sudah ngebacot, ngeremehin rakyat jelata. Emang Anda siapa yang bayar? Jangan mudah mengangkat menteri yang gak jelas ini. Jangan-jangan titipan. Pecat langsung, makanya nyangkat menteri jangan asal-asalan cepat dibuang. Yang dibutuhkan di negeri kita hanyalah penjabat yang punya empati terhadap rakyat. Mestinya malu. Presiden Prabowo, bantulah keuangan negara, gunakanlah ilmu yang BP Bapak punya, jangan bikin masalah baru. Pak Prabowo salah ganti Menkeu 11-12 sama yang lama. Jadi ingat kisah petinju yang siap-siap mau masuk ring. Ronde pertama aja belum bunyi udah keluar-keluar dan songgong menganggap rendah lawannya. Ternyata baru 60 detik udah dibantai lawannya. Yang kurang siapa? Apa kamu yang kurang ngajar? Jangan sombong. Sependek pengetahuan yang saya pahami bahwa kesombongan hanyalah milik Allah swasta Tuhan. Hei Menteri Keuangan yang baru, jaga bicaramu, buktikan saja kinerja Menteri Keuangan baru. Nggak usah omong-omong. Rakyat harus tegas. Apabila Menteri Keuangan bicara nggak enak buat rakyat, langsung saja di demo, jangan dibiarkan. Sombong kali itu menteri, lebih baik mundur Anda, tidak pantas jadi menteri. Menteri belum kerja baru dilantik udah sombong, kerjakan dulu baik kinerjanya baru komentar Pak Menteri. Itu anaknya dibelajari sopan santun Pak. Saya juga melihat dua itu tinggi hati. Oke, kita pantau gimana kinerjanya. Semoga kerjanya sepadan dengan omongannya. Kok beda jauh dengan Bu Sri Mulyani? Benar deh, zaman sekarang kalau mau jadi penjabat bila tidak menguasai ilmu batin, cuman jahir saja, inilah akibatnya ngomong ceplos-ceplos saja. Yang salah bukan menteri, tapi yang angkat jadi menteri terlihat dari gayanya yang sangat angkuh. Setiap para penjabat yang macam-macam, kita sebagai rakyat wajib melemparnya ke jurang penderitaan. Pak Menteri sebaiknya Menteri Keuangan yang baru sebelum di resflen lagi oleh Presiden, tunjukkan bahwa Anda pro rakyat, turunkan PBB, PP seluruh Indonesia, itu baru menteri. Kami mohon jadilah pemimpin yang bijak dalam kata dan perbuatan, yang mengayomi dan membuat suasana jadi teduh. NKRI harga mati.